dan yang ditumbalkan itu anaknya. Jadi bisa ngebayangin kan, demi sebuah harta dia harus menumbalkan anaknya untuk kekayaan yang akan ia dapat, dan itu dia lakukan. Jadi Pak Narto itu tinggal di sebuah desa, ya seperti desa-desa lain lah, tapi desanya ini mah gak gersang lain daripada desa yang lain. Jadi banyak banyak tanahnya itu lebih banyak ke padas, lebih banyak ke gamping atau tanah-tanah gamping, tanah kapur yang memang susah juga untuk ditanamin kan. Nah di desa itu Pak Narto hidup sederhana lah. Dia sudah mempunyai seorang istri yang juga menerima sebenarnya semua keadaan Pak Narto itu. Tapi ada satu keinginan diam-diam yang dimiliki Pak Narto yang membuat kemudian semuanya berubah karena sebuah tuntutan, yaitu Pak Narto ingin punya istri lagi. Kejadian itu keinginan itu membuat rumah tangga mereka antara Pak Narto dan Bu Sutira pun ribut lah. Terjadilah percekcokan, terjadilah pertengkaran yang tiap hari mewarnai hari-hari mereka dalam menjalani rumah tangga. Nah, si wanita yang diinginkan untuk jadi istri kedua itu berbeda desa, tapi nggak begitu jauh juga dari tempatnya desanya dia, jadi masih tetangga desa itu. Dan itu sudah dilakukan tanpa sepengetahuan Bu Sutira. Jadi mereka udah nikah siri tanpa sepengetahuan istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran. Tuntutan dari istri kedua yang membuat Pak Narto ini nekat juga. Ternyata karena dia mempunyai kehidupan yang biasa kayak orang-orang lain, sementara tuntutan ekonomi, tuntutan biaya hidup yang besar dari kedua istrinya membuat dia pun ambil keputusan yang lumayan ekstrim juga. Tiap hari dia selalu ditekan oleh istri mudanya, sementara yang istri pertamanya pun melakukan hal yang sama, marah. Maka Pak Narto pun melakukan sebuah tindakan yang dia bilang nekat juga. Dengan istri pertama, Pak Narto sudah mempunyai seorang anak gadis umur sekitar 16 tahun. Sementara dengan yang muda masih anak kecil, masih sekitar 1 tahun. Dan kebutuhan itu semakin besar ketika istri keduanya mulai hamil lagi. Mendapat hal itu, tekanan yang berat dari istri keduanya membuat Pak Narto pun melakukan hal yang sebenarnya dilarang lah. Tapi demi kehidupan yang lebih baik dia pun melakukannya, yaitu melakukan pesugihan Kolosrenggi, sebuah pesugihan yang dimana yang dimintain kekayaan adalah seekor babi besar, siluman babi. Dia yang nantinya akan memberikan kekayaan kepada Pak Narto setelah melakukan ritual dan memenuhi semua persyaratan yang diberikan. Pak Narto pun nekat lah, tanpa memberitahukan pada istri pertamanya Bu Sutira kalau ia akan melakukan ritual itu, melakukan pesugihan itu. Jadi pada suatu sore, diam-diam dia berangkatlah ke tempat yang dimana siluman Kolosrenggi itu berada, yaitu di sebuah kebun yang begitu gelap, dan jarang sekali orang main ke tempat itu karena memang itu termasuk lokasi yang sangat angker dan jarang orang yang mau dan berani ke tempat itu. Tempatnya berada di atas bukit di sebuah lembah ya. Jadi posisinya memang agak-agak serem juga, orang juga memang jarang ke situ. Nah sore itu dia berangkat ke sana lah dengan segala persiapannya lah. Dari beberapa peralatan yang dia bawa, termasuk juga seekor kepala seekor kambing yang dia bawa ke sana untuk
ritual nantinya itulah. Jadi sore itu dia kesana lah, karena lokasinya memang agak lumayan jauh. Jadi sampai ke tempat itu sekitar jam 12 malam lah. Setelah sampai dengan segala umur rampe atau persyaratan dia pun melakukan upacara ritual di situ dan melakukan perjanjian dengan Kolos Renggi untuk melakukan ritual itu. Tapi ada satu hal yang banyak kaget, ternyata persembahan itu memerlukan tumbal yang bukan hanya seperti yang dia bawa sekarang, karena ternyata Kolos Renggi siluman itu juga harus meminta tumbal lagi nantinya di tiap akhir tahun, dan tumbal itu adalah anaknya. Pak Narto pun kaget lah, karena dia tak menyangka kalau ternyata tumbal yang harus diambil atau harus dia berikan adalah anaknya, dan itu akan dihitung dari anak yang pertama yang akan diambil oleh Kolos Renggi, yang harus diserahkan dia pada akhir tahun nantinya. Karena udah terlanjur basah, udah terlanjur nekat, ya udah apalagi kalau dia akhirnya nggak melakukan. Pak Narto pun menyetujui semua persyaratan dan perjanjian itulah dengan Kolos Renggi itu. Setelah semuanya selesai, semuanya clear, Pak Narto pun pulang langsung ke rumahnya, kemudian berbuat seolah-olah tidak melakukan apa-apa atau tidak pergi kemana-mana untuk menutupi apa yang barusan dia lakukan yaitu melakukan pesugihan. Hari pun berlalu, beberapa bulan kemudian ekonomi Pak Narto pun meningkat pesat semuanya. Apa yang dia lakukan menghasilkan uang, apa yang dia perbuat menghasilkan uang, hingga kekayaan pun dalam waktu singkat itu maju pesat banget. Di antara orang-orang kampung dia sekarang adalah paling menonjol, paling kaya, sampai membuat orang-orang tuh heran kenapa bisa secepat ini kekayaan Pak Narto bertambah. Tapi memang orang-orang pun juga tahu juga kalau Pak Narto selama ini bertaninya pun memang rajin juga, dan hasilnya dari bertani itu memang sangat hebat lah, sangat banyak. Dan apapun yang dilakukan Pak Narto itu menghasilkan uang semua. Kemudian dia pun buka warung, dan warungnya pun langsung besar. Jadi memang benar-benar membuat orang-orang pun heran. Dalam 1 tahun kekayaan Pak Narto berlipat ganda, dia menjadi orang terkaya di kampung itu. Sementara istri pertama dan istri kedua pun mendapat bagian masing-masing sesuai porsinya. Nah, setahun berlalu. Suatu malam Pak Narto didatangi oleh Kolos Renggi itu, dia untuk menagih janji apa yang sudah mereka buat dulu setahun yang lalu sebelum melakukan ritual. Jadi malam itu Pak Narto didatangi oleh Kolos Renggi itu untuk meminta tumbal yang dijanjikan dulu. Pak Narto pun bingung. Bagaimanapun dia juga sedih juga, karena dia akan kehilangan salah satu daripada anaknya, dan itu anak pertama. Tapi kan semua udah terlanjur, udah nggak bisa diundur lagi, nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya ya udah, Pak Narto pun merelakan anaknya lah. Malam itu dia melihat anaknya seperti dibawa oleh Kolos Renggi itu ke tempat pemakaman itulah, tempat tinggal Kolos Renggi itu. Tapi di rumah itu sebenarnya masih ada sebentuk anaknya yang menyerupai anaknya. Sementara Pak Narto sendiri tahu kalau anaknya sudah dibawa sama Kolos Renggi malam itulah. Jadi yang di rumah yang seperti anaknya itu sebenarnya adalah yang Pak Narto lihat itu
sudah gedebung pisang, yang memang diberikan untuk mengganti keadaan, mengganti jasad anaknya. Jadi anaknya yang asli sudah dibawa ke tempat atau ke istana Kolos Renggi itu. Anaknya itu akan dijadikan istri-istri daripada Kolos Renggi itulah di tempatnya dia. Dan orang pun waktu itu gempar karena mendapati anak Pak Narto tahu-tahu dalam keadaan sehat, tahu-tahu dia paginya sudah meninggal. Kehidupan pun terjadi karena mereka nggak nyangka sekali kalau kemudian anak Pak Narto yang masih gadis umur 16 tahun tahu-tahu meninggal dunia tanpa sakit, tanpa gejala apa-apalah. Tapi namanya orang desa ya udah meninggal, karena udah meninggal ya udah mereka pun makamkan lah. Padahal mereka tidak tahu ya kalau yang dimakamkan itu adalah cuman gedebung pisang sebagai pengganti jasad daripada anaknya Pak Narto yang sebenarnya udah dibawa sama Kolos Renggi ke tempatnya itulah. Dan akhirnya setelah selesai pemakaman, Pak Narto pun melakukan kehidupan seperti hari-hari biasanya lah. Terus begitu, dan kekayaannya semakin bertambah terus. Dan tahun kedua, tahu-tahu anaknya yang pertama dari istri keduanya yang gantian yang diambil oleh Kolos Renggi. Dan lagi-lagi Pak Narto pun nggak bisa berbuat apa-apa karena itu memang sudah termasuk perjanjian yang harus dia lakukan. Kekayaannya pun bertambah lagi lah. Dia menjadi benar-benar orang kaya di kampung itu. Sudah nggak ada yang menandingin lagi. Dan tahun ketiga, anaknya yang kedua dari istri keduanya lah, dari istri keduanya pun diambil juga. Dan itu membuat, dan kali ini Pak Narto benar-benar stres. Dia seperti orang kehilangan akal karena apa yang sudah dia perjuangkan, harta-harta yang dia dapat pun nggak bisa diwariskan ke anaknya karena anaknya semua sudah diambil semua, sudah dijadikan tumbal semua sama dia ke Kolos Renggi itulah. Dia depresi. Sementara kedua istrinya pun sama, depresi juga. Sementara omongan orang di luar udah semakin gak karuan karena mereka bilang Pak Narto melakukan pesugihan, dan itu memang kenyataannya. Pak Narto pun seperti benar-benar hilang muka, stres, dan hampir gila. Dan keadaan semakin memburuk. Pak Narto pun akhirnya dibawa ke rumah sakit, bukan rumah sakit untuk seperti sakit-sakit biasa. Dia hanya dibawa ke rumah sakit jiwa karena kejiwaannya memang yang berubah, yang sakit itu jiwanya. Dia benar-benar stres parah, depresi, hingga akhirnya Pak Narto pun meninggal di rumah sakit itulah. Biaya-biaya di rumah sakit pun banyak untuk perawatan Pak Narto. Akhirnya habis juga kan. Istrinya pun sama juga, stres juga. Istri keduanya pun sama juga, stres juga. Dan mereka pun akhirnya mereka pun, istri pertama dan istri kedua pun meninggalkan rumah di desa, di desanya Pak Narto itu. Mereka akhirnya pulang lagi ke tempat orang tua masing-masing karena memang rumahnya semua kekayaannya pun berangsur-angsur hilang tanpa mereka sadari apa penyebabnya, karena itu memang juga gaib kan. Karena kekayaan yang dapat dari hasil pesugihannya kayak gitu, tahu-tahu hilang. Akhirnya mereka pun meninggalkan rumah Pak Narto setelah Pak Narto meninggal dan menjalani kehidupan sendiri-sendiri di desa masing-masing, ke tempat orang tua mereka kembali. Nah, itu kan sebuah pelajarannya buat siapa saja lah. Duit memang perlu, tapi jangan sampai kemudian membutakan mata lah, karena memang
akhirnya ya kembali lagi ke kita nanti semuanya. Itu duit yang mungkin hanya memberi kesenangan sesaat, akhirnya menghancurkan semuanya, yang menghancurkan keluarga, menghancurkan persaudaraan, jadi bahan cacian di kampung dan lain sebagainya lah. Itu sebagai pelajaran saja ya. Kalau yang mau kaya ya gak apa-apa, tapi yang wajar lah, bekerja keras. Kalau memang Tuhan mengizinkan pasti juga memberikan kekayaan juga. Ya udah teman-teman, makasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu.